Ya, apa kabar sahabat Bincang Bola Channel? Kali ini kita akan membahas preview pertandingan leg kedua Liga Champions di Santiago Bernabeu. Real Madrid, the King of Champions League, melawan Manchester City yang kalah di Etihad Stadium dengan skor 2-3 pada tengah pekan yang lalu. Madrid untuk saat ini memang diunggulkan pada pertandingan kali ini. Maybe ketika Guardiola mengatakan bahwa 99% Madrid diuntungkan karena menang di Etihad Stadium dengan skor 3-2, City hanya punya presentasi untuk lolos itu sebesar 1% di Santiago Bernabeu. Betapa tidak kalau kita melihat pertandingan-pertandingan Real Madrid di Champions League maupun di La Liga, itu memang mayoritas kemenangan itu ada pada Real Madrid ketika bertandang di Santiago Bernabeu. Bahkan mereka tidak segan-segan menang banyak di Santiago Bernabeu ketika para lawan-lawan mereka itu mencoba keangkeran dari kandang Los Blancos ini. Tercatat bahwa mereka kadang menang 3-0 ya, terus 4-2 ketika mereka mengalahkan Sevilla, lalu 4-0 ya ketika mengalahkan Osasuna. Kalau di Liga Champions mereka menang atas Liga Jerman 5-1 bulan lalu ya di kualifikasi Liga Champions, dan hanya kalah dari AC Milan pada tahun lalu, tepatnya di 6 November 2024, ketika itu masih awal-awal Liga Champions bergulir ya. Sebelum kekalahan Real Madrid atas AC Milan 1-3 itu, Real Madrid kalah di kandang sendiri dengan Barcelona dengan skor 4-0 di Liga Champions, dan mungkin itulah satu-satunya kekalahan ya yang diderita oleh Real Madrid di kandang sendiri dengan cukup telah kalahkan oleh tim Katalan dari Barcelona. Nah, ini menjadi catatan-catatan penting bagi Manchester City, bagaimana Pep Guardiola harus memikirkan ekstra keras ya, taktik yang mungkin bisa membuat Madrid sedikit kewalahan di depan pendukung mereka sendiri. Meskipun itu tidak mudah karena Madrid kalau di Liga Champions mereka kadang bermain buruk tetapi berhasil lolos meskipun mereka bermain buruk di pertandingan yang pernah mereka lalui di Liga Champions. Karena memang faktor dari pengalaman dari Real Madrid, juga historical dari Real Madrid, itu memang mereka sangat master sekali dalam menghadapi situasi-situasi seperti ini. Dan ya, kita tahu bahwa Real Madrid adalah Real Madrid, raja dari Liga Champions. Bayangkan saja 15 UCL yang mereka sudah raih. Kali ini format baru telah diberlakukan, dan format ini memang sangat dikeluhkan oleh Carlo Ancelotti pada beberapa press conference yang lalu saat menghadapi Manchester City di Etihad. Jadi memang apa yang harus dilakukan oleh Real Madrid yaitu mempertahankan keunggulan ini sembari menunggu kesalahan-kesalahan Manchester City dan melakukan counter attack cepat untuk bisa menghukum Manchester City pada laga leg kedua nanti. Perlu kita ketahui bahwa Manchester City pada laga leg kedua ini akan sangat jauh berbeda permainannya seperti apa yang diperlihatkan pada leg pertama ketika John Stones ya menjadi gelandang untuk menggantikan Nico Gonzalez yang cedera pada pertandingan Leyton di FA Cup. Namun kali ini ketika kita melihat Manchester City yang
hidup sekali permainannya ketika Nico Gonzalez ada saat pertandingan Newcastle di akhir pekan beberapa waktu yang lalu ya. Ini bisa jadi tanda bahwa Manchester City pada leg kedua saat bertandang ke Santiago Bernabeu itu tim yang berbeda secara taktikal apa yang diperagakan pada leg pertama dan takluk di Etihad Stadium dengan skor 2-3, karena Nico Gonzalez itu seperti puzzle yang menghubungkan antara bertahan dan juga menyerang, koordinasi antara bertahan dan juga bagaimana mengalirkan umpan dan untuk bisa memutus serangan dan melakukan serangan balik cepat seperti apa yang dilakukan pada gol ketiga di pertandingan Newcastle versus Manchester City di Etihad Stadium. Gol ketiga Marmus itu adalah gol yang menurut saya tipikal dari Manchester City ketika Nico Gonzalez atau Rodri berada pada lini pertahanan itu. Manchester City juga punya Omar Marmus yang menambah daya gedor sehingga bisa memberikan tekanan kepada bek-bek Real Madrid andai kata Erling Haaland dijaga ketat oleh Anthony Rudiger. Jadi ini akan sangat berbeda dari tipikal permainan Manchester City di babak pertama di kualifikasi playoff yang nantinya akan digelar di Santiago Bernabeu. Perlu juga sebuah pengamatan dari Ancelotti bagaimana nantinya menghentikan pergerakan dari Omar Marmus ini untuk bisa meredam ya serangan-serangan balik yang andai kata bisa dilakukan oleh Manchester City ketika Real Madrid asik menyerang juga kalau mereka ingin mempertahankan kedudukan ini. Kalau kita juga melihat bahwa senjata yang kedua yaitu menurunkan Husanov sebagai bek tengah yang bisa meredam trio serangan cepat dari Real Madrid, Rodrigo, ya, Mbappe dan juga Vinicius Junior. Mungkin Husanov akan berada di bek tengah sisi kanan dari Manchester City untuk bisa mewaspadai Mbappe dan juga Vinicius Junior untuk memberikan tekanan dan body charge ketika Rico Lewis ataupun gelandang bertahan ya kehilangan posisinya di saat Madrid melakukan counter attack. Jadi memang 4 back itu ya, entah itu Rico Lewis ya dipasang sebagai wingback kanan atau bahkan Husanov yang dipasang sebagai wingback kanan dan ditemani oleh John Stone, Ruben Dias dan juga Josko Gvardiol atau bahkan Nathan Ake ya untuk bisa meredam dari permainan-permainan yang dilakukan di sisi kanan untuk menghentikan Rodrigo Goes yang cukup sangat berbahaya meskipun perannya tak terlihat di leg pertama ya. Well, I mean mungkin posisinya akan seperti itu di lini pertahanan ditopang oleh Nico Gonzalez di gelandang bertahan dan kalau bisa juga ada Gundogan di sana dan Kevin De Bruyne atau Kevin De Bruyne masuk di babak kedua dan memasang Phil Foden di sana ya. Lalu ada Savinho ya, terus Erling Haaland dan di kiri ada Marmus yang membuat ini akan menjadi senjata ampuh Manchester City pada pertandingan nantinya. Performa terbaik harus dimaksimalkan oleh Manchester City meskipun kesempatan untuk lolos itu hanya tersisa 1%. Begitu kata Pep Guardiola. Mereka akan semaksimal mungkin untuk bisa tampil 100% di Santiago Bernabeu dan tidak melakukan kesalahan sekecil pun yang bisa membuat Madrid menghukum dan memupuskan harapan Manchester City untuk bisa lolos ke 16 Liga Champions. Kalau memang tidak lolos, pada akhirnya selama 90 menit mereka gagal untuk menciptakan gol, maka ini sejarah bagi Pep Guardiola, kegagalan yang paling buruk dalam sejarah kepelatihannya
di Liga Champions saat Pep Guardiola menangani Barcelona, Bayern Munchen, dan saat ini City. Ya, karena memang andai kata Manchester City gagal di playoff, maka bukan tidak mungkin beberapa pemain yang underperform itu akan dikeluarkan dari skuad musim 2025-2026 nantinya, dan memberikan darah segar baru bagi skuad Pep Guardiola untuk bisa merefresh atau meningkatkan ya kualitas dari permainan Manchester City sesuai standarnya yang pada skuad kali ini memang belum mampu menunjukkan performa terbaiknya seperti halnya apa yang dilakukannya dengan 7 sampai 8 tahun yang lalu, di mana Manchester City punya pressing ketat, counter attack yang berbahaya, dan melakukan koordinasi pertahanan yang cukup luar biasa. Jadi ini PR buat Guardiola andai kata dia gagal membawa Manchester City ke playoff 16 besar Liga Champions, sekaligus merefleksikan bagaimana perubahan-perubahan yang nantinya akan dilakukan oleh Pep Guardiola demi mengangkat performa Manchester City di musim yang akan datang. So, ini pertandingan berat bagi Pep Guardiola dan Manchester City, karena pasca setelah nantinya ketika akhirnya lolos atau tidak di playoff, maka mereka harus berhadapan lagi dengan Liverpool di akhir pekan nantinya. So, it's a busy match bagi Pep Guardiola, dan semoga saja mereka konsisten di 14 pertandingan demi menjaga asa untuk lolos ke Liga Champions dan mengunci posisi 3 atau 4 besar di Liga Inggris untuk nantinya bisa berkompetisi di Liga Champions musim depan. Itu saya mungkin yang saya bisa bahas pada pertandingan leg kedua Liga Champions, dan semoga pertandingan kali ini mampu memberikan entertain dan juga unexpected moment yang bisa saja berbalik keadaannya. Terima kasih banyak. Mungkin itu saja. Salam pecinta sepak bola. Bye-bye.